Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semuanya, masih bertemu lagi dengan Ustadz Rozikin di pelajaran tematik IPS. Tertanggal 11 Januari 2020. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang makna dan tata cara dalam menerapkan nilai-nilai kemerdekaan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara-cara mempertahankan kemerdekaan. Salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk penuntasan buta aksara terletak di daerah 3T. Apa itu 3T? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita lihat ya anak-anak pada gambar ini. Nah, ini teman-teman kita di daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan. Bagaimana mereka dengan semangatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan dengan berdindingkan bambu dan beralaskan tanah, mereka tetap semangat untuk belajar. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah sama? Tetap semangat ya? Ya, kita harus bersyukur ya anak-anak semuanya. Kita diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar, masih bisa membaca, dan masih bisa menikmati indahnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, daerah 3T itu sebagian besar menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Nah, karena di daerah 3T itu juga akan diprioritaskan pendidikan yang utamanya. Nah, kemudian pembangunan transportasi untuk mendukung pembangunan sebagai tujuan kemerdekaan. Nah, jadi daerah ini adalah di daerah atau di provinsi di Pulau Papua. Ini pembangunan jalan tol. Ya, anak-anak ya, kita lihat. Nah, sekarang jalan tol kita dari Sabang sampai Merauke hampir semuanya, setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia ini hampir menyatu. Nah, artinya apa? Berarti kita sudah mendukung pembangunan sebagai tujuan kemerdekaan. Ya, ini yang gambar yang ini adalah pembangunan atau perbaikan bandara sebagai transportasi udara. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kemudian ada lagi menghargai perbedaan. Ya. Nah, di sini ada apa ini namanya anak-anak? Islam dan tokoh Kristennya. Mereka sedang berinteraksi. Nah, apa yang ini dilakukan anak-anak? Nah, jemaat Kristen memberikan bantuan berupa uang ya anak-anak ya. Nah, untuk apa di situ? Untuk digunakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, jadi di sini yang kita lihat ini adalah anak-anak apa? Persaudaraan. Jadi ya mereka, kepercayaan mereka ya kepercayaan mereka, dan kepercayaan kita ya kepercayaan kita. Jadi kita tidak boleh memaksa mereka untuk mempercayai kepercayaan kita. Nah, atau kita memaksa mereka untuk sholat, memaksa mereka untuk puasa, karena nanti kalau misalnya kita itu bisa memberikan contoh yang baik, nah mereka sendiri nanti yang akan melihat, merasakan, yang akan menilai. Nah, bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hidayahnya,
mereka juga ikut dengan kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya ada mempertahankan persatuan. Mempertahankan persatuan itu penting anak-anak, karena kenapa? Karena di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa, ya, baik itu dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Irian. Jadi banyak sekali suku-suku bangsa. Kemudian adat istiadat, upacara adat. Nah, kalau misalnya tidak ada persatuan, maka Indonesia sendiri tidak akan bertahan dengan lama. Maka katanya Bung Hatta, Indonesia itu kalau misalnya tidak ada persatuan, maka Indonesia itu tidak ada gunanya, maka yang tertinggal hanyalah nama saja, seperti itu. Nah, selanjutnya tidak memaksakan kehendak. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar yang mana? Yang gambar yang sebelah kiri ini dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dia hanya memaksakan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang gambar yang B ini mau mendengarkan pendapat orang lain, dan mereka saling berkoordinasi, bermusyawarah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang gambar yang sebelah kiri di dislike ya, kalau yang di sebelah kanan di like. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga mendahulukan kepentingan umum. Jadi ketika kita di sebuah kampung kita, kalau di Surabaya bersih-bersih RT ya atau RW ya, nanti itu bisa mendahulukan kepentingan umum. Jika misalnya hari Minggu ataupun hari libur ya, untuk bersih-bersih kita ikut andil. Nah, karena itu nanti akan berdampak pada kebersihan lingkungan kita, kemudian kesehatan lingkungan kita, anak-anak ya. Coba lihat gambar yang sebelah kiri anak-anak. Nah, ini tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Nah, seorang remaja itu sedang merokok di tempat umum. Nah, di situ diperlihatkan di mana itu kira-kira anak-anak? Ya, bisa jadi di stasiun anak-anak ya, tempat ruang tunggu ya, ruang tunggu kereta. Sedangkan yang gambar yang sebelah kanan ini adalah kerja bakti gotong royong untuk membangun sebuah jalan, yang mana nanti jalan itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Tadi kan kita sudah membahas ya anak-anak ya, mulai dari lingkungan keluarga kita, kemudian tindakan-tindakan yang dapat dilakukan. Nah, contohnya dapat memperkuat persatuan, kemudian menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, mendahulukan kepentingan umum, dan lain sebagainya tadi. Nah, jika kita dapat menanamkan nilai-nilai itu pada diri kita, berarti kita sudah bisa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat kita sejahtera, kemudian lingkungan kita sehat? Nah, tentu harus ada kerjasama, saling gotong royong antara individu yang satu kemudian dengan individu yang lain, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, jadi adanya korelasi atau hubungan anak-anak ya, hubungan yang baik, kerjasama yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Banyak sekali cara-caranya anak-anak ya, bisa dengan mengikuti kegiatan gotong royong, kemudian apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan dari penyuluhan kesehatan dari kecamatan ya, atau bisa juga dengan kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita setiap harinya, bertutur kata yang baik, kemudian cara kita untuk menghargai mereka dan lain sebagainya. Banyak sekali anak-anak ya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan tentu saja harus memiliki kecukupan ekonomi. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang merasa kekurangan,
ataupun memang dia kurang dalam sisi ekonomi, kita bisa menyisihkan atau saling membantu dengan bertutur kata yang baik, tidak menyakiti perasaan mereka, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi banyak sekali nanti faktor-faktor apa saja. Kan kalau seperti gambar ini kan enak ya anak-anak ya. Nah, kita bahagia, kemudian mereka, coba lihat gambarnya, ya kan, mereka saling tersenyum, kemudian dengan adanya perbedaan di sini kan lihat ada suku apa ini, suku Jawa, kemudian ada suku Madura, ada suku apa lagi itu, ada suku Minang ya, ada suku apa lagi, ada Cina itu kan. Nah ya, nah mereka semuanya hidup berdampingan, hidup dengan rukun, saling bergandengan tangan, mempererat persatuan. Nah, jadi kan nanti masyarakat akan sejahtera. Kemudian pendidikannya bagus. Nah, apalagi memiliki akses untuk yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama adalah faktornya yaitu pendidikan. Nah, kita lihat di sini anak-anak ya. Nah, kenapa faktor pendidikan itu menjadi prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera? Nah, karena jika pendidikan di suatu negara itu baik dan bagus, maka negara tersebut akan baik dan bagus juga. Karena apa? Karena dengan pendidikannya yang bagus dan berkualitas, nanti pemikiran-pemikiran masyarakatnya juga akan cemerlang, akan cerdas, akan mudah untuk menerima informasi dan mudah untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru, seperti itu anak-anak ya. Nah, namun sebaliknya, jika pendidikan di suatu negara itu rendah, maka masyarakatnya juga nanti akan sangat susah untuk mencerna informasi, atau bahkan mereka sangat mudah untuk terpengaruh oleh bangsa lain tentunya. Seperti itu anak-anak ya. Kalau sekarang ini mudah terpengaruh oleh dunia digital seperti sosial media dan lain sebagainya, seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi jika rumusnya tadi, jika pendidikan di suatu negara itu bagus, maka negara tersebut akan bagus juga. Tapi jika pendidikan di suatu negara itu rendah, maka negara tersebut bisa dikatakan adalah negara yang tertinggal, seperti itu anak-anak. Kalau Indonesia sendiri bagaimana anak-anak? Ya, Indonesia itu masih menengah lah ya pendidikannya anak-anak ya. Jadi Indonesia itu masih mencari strategi bagaimana caranya untuk agar generasi-generasi penerus ini bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, mengenyam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan zamannya ya. Kalau sekarang ini adalah di revolusi industri 4.0 ya, dengan dunia digital sekarang ini kita harus bisa mengikuti seperti sekarang ini, kita dengan daring, belajarnya dari rumah, seperti itu. Nah ya, nah, kita lanjutkan. Faktor yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Nah, kita lihat anak-anak di sini ada gambar saudara-saudara kita yang sedang mengantri untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, ya di sini kalau misalnya dari penampilan itu sudah kelihatan anak-anak ya, kalau mereka itu lulusan dari sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas anak-anak. Karena mengapa ya? Kita lihat sendiri, jelas berbeda ya penampilannya. Dari sisi penampilan sudah berbeda. Maksud Ustadz bukannya untuk ini anak-anak ya, untuk merendahkan mereka tidak. Kita itu bisa melihat dari penampilan seorang itu dengan cara cerminan dari sebuah pendidikannya, seperti itu. Nah, jika suatu negara itu bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan, maka ekonomi
atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut akan bagus anak-anak. Karena kenapa? Karena nanti tidak ada atau bahkan sedikit saja nanti pengangguran yang terjadi. Ya. Selanjutnya itu ada ketertiban. Nah, kita lihat di situ anak-anak ya, ada gambarnya pos lantas atau polisi lalu lintas sedang membantu penyeberangan jalan. Ya, jadi kenapa kok pos lantas itu penting? Nah, karena apa? Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya tidak ada pos lantas, tidak ada, yang ada hanyalah rambu lalu lintas saja. Seperti apa? Misalnya ada zebra cross dan adanya rambu lalu lintas saja misalnya. Tapi kan kita lihat banyak sekali, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan tetangga kita yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas. Padahal itu sangat berbahaya anak-anak. Jika semuanya melanggar, coba bayangkan bagaimana akan semuanya bisa bertabrakan. Kan seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari adanya pos lantas. Memang mereka kelihatannya itu kejam, jahat, tetapi mereka itu yang akan menyelamatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu anak-anak ya. Nah, mulai dari hari ini anak-anak dan seterusnya, kita harus bisa untuk mematuhi ketertiban lalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu yang ada di sana. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi pelajarannya. Nah, yang selanjutnya itu ada keamanan. Nah, di sini keamanan bukan hanya di ini saja anak-anak. Di keamanan suatu negara itu bukan hanya di teritorial misalnya laut saja, kemudian di keamanan udara, keamanan darat saja, yang dilakukan oleh TNI dan Polri, tetapi sekarang ini lebih penting lagi, yaitu keamanan di dunia digital. Nah, di dunia digital karena apa? Karena banyak sekali penyusup-penyusup nanti yang akan merugikan diri kita dan pengguna-pengguna digital lainnya. Nah, ada namanya itu yang menangani keamanan misalnya sosmed, itu adalah namanya ada apa anak? Keamanan di dunia digital namanya apa? Ya, cybercrime. Nah, jadi di situ ada tim dari polisi atau Polri yang memang mereka itu memang ditugaskan untuk menjaga keamanan di dunia digital. Jadi misalnya anak-anak mengupload sebuah gambar, video ataupun tulisan yang itu bisa menentang ataupun menimbulkan misalnya kekerasan, menimbulkan memecah belah persatuan, itu mereka bisa memblok dari postingan tersebut. Entah itu misalnya dari sebuah artikel, kemudian dari sebuah gambar yang kita upload di media sosial seperti contohnya Facebook, Instagram, kemudian Twitter, apalagi anak-anak ya, dan lain sebagainya itu ya. Mereka dengan mudahnya nanti bisa untuk memblok ya, atau menghapus postingan kita. Nah, itu adalah tugas mereka, mengamankan di dunia digital. Ada lagi namanya itu adalah BIN anak-anak ya, Badan Intelijen Negara. Itu bertugasnya juga sama di dunia digital dan di dunia nyata, dunia maya dan dunia nyata. Kalau di dunia digital ya mereka mengamankan seperti tadi. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya tidak aman anak-anak sebuah itu nanti juga akan merugikan diri kita sendiri. Nah, kita harus berhati-hati anak-anak ya. Karena apa? Karena ketika kita mengupload suatu data itu yang berhubungan dengan email, kemudian data-data pribadi kita, maka ketika ada penyusup ataupun ada orang yang tidak bertanggung jawab, istilahnya ada hacker yang ingin mengetahui akun kita, maka dengan mudahnya mereka nanti akan
mengetahui data-data kita. Oleh karena itu, kalau misalnya anak-anak mengupload sebuah apapun itu harus dipertimbangkan dulu apakah itu penting ataupun tidak penting, apalagi yang berhubungannya dengan data-data pribadi. Nah, itu nanti mereka akan mudahnya mengetahui data-data kita, bahkan mereka dengan mudahnya nanti akan bisa membobol rekening yang ada di bank kita. Tiba-tiba misalnya saldonya nol ataupun seperti apa ya, makanya oleh sebab itu anak-anak harus berhati-hati. Nah, selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan. Nah, ini penting sekali anak-anak, karena apa? Karena jika pemerataan pembangunan karena apa? Karena jika pemerataan pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara merata, maka rakyat Indonesia itu akan mudah dalam mengakses, baik itu mengakses pendidikan, ekonomi, kemudian mengakses bersosial dan lain sebagainya. Nah, terutamanya itu dalam bidang infrastruktur seperti jalan itu sangat penting sekali anak-anak, bahkan itu adalah kebutuhan utama dalam hidup kita. Kalau coba kita bayangkan kalau misalnya kita hidup di tengah-tengah hutan, tidak ada jalan, nah seperti itu kan bingung mau kemana, mau beli misalnya beli makanan dan lain sebagainya. Mungkin memang makanan ada sudah tersedia di sana, kita bisa menanam sendiri, tetapi kan kita tidak bisa berinteraksi sosial, mengakses pendidikan tidak bisa, ya kan? Bagaimana coba kita mau ke sekolahnya jauh beberapa jam seperti itu. Nah, oleh sebab itu, itulah pentingnya dari pemerataan pembangunan infrastruktur. Nah, kita lihat pada 2 tahun ini ya, pembangunan infrastruktur kita di daerah-daerah tertinggal tadi 3T itu alhamdulillah sudah bagus ya, bahkan sudah diutamakan di daerah seperti Pulau Papua, Kalimantan itu sudah diutamakan. Jadi mereka nanti bisa mengakses pendidikan, kemudian mengakses ekonomi dan mengakses yang lain itu dengan mudah. Mereka nanti bisa menikmati pemerataan harga juga, anak-anak. Dulu ya harga bensin ataupun bahan bakar yang ada di Papua itu harganya bisa mencapai 80.000 anak-anak. 60.000 sampai 80.000. Coba kita bayangkan kalau kita di sini harganya segitu, bagaimana? Karena apa? Karena memang di sana itu sulit anak-anak untuk membawanya ke tempat tinggalnya, itu harus melewati hutan, lembah, sungai, hutan lagi, lembah, sungai, gunung. Nah, pokoknya jalannya tidak ada ya. Kalau misalnya sekarang mereka bisa disamakan harganya karena mereka sudah memiliki akses jalan untuk ke tempat tinggal mereka dengan mudah seperti itu. Selanjutnya itu ini juga penting anak-anak ya, membayar pajak. Nah, ini juga penting untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, karena jika kita taat ya membayar pajak, maka nanti ya anak-anak ya. Nah, jika kita taat membayar pajak, maka pendapatan suatu negara itu nanti akan meningkat juga. Nah, karena apa? Karena masyarakat itu berperan, serta masyarakat itu rasa memiliki. Kalau misalnya kita membayar pajak, kan nanti pajak yang kita bayarkan itu bisa nanti untuk bisa untuk membangun jalan tol, kemudian membangun apa lagi? Membangun pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Namanya yang fungsinya untuk fasilitas atau kepentingan umum. Nah, membayar pajak tidak seperti dulu. Kalau sekarang anak-anak ya, membayar pajak itu bisa dilakukan secara online kalau sekarang, ya kan? Nah,
Kalau dulu kita harus datang ke kantor perpajakan dulu mengurus misalnya apa yang belum memiliki NPWP, kita harus NPWP dulu, seperti itu anak-anak ya. Kalau sekarang ya kita tinggal kalau misalnya sudah memiliki NPWP, tinggal di login saja. Login di mana itu? Nah, namanya adalah aplikasi e-billing. E-billing anak-anak ya. Dengan mudahnya nanti kita membayarkan pajak lewat HP kita, bisa via transfer. Nah, seperti itu anak-anak ya. Setuju anak-anak? Kita harus taat, kita harus mau untuk membayar pajak. Setuju? Oke, harus setuju anak-anak ya. Nah, selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kalau dulu kita sudah belajar banyak tentang negara-negara ASEAN, mulai dari si politik, kemudian budaya, ekonomi, pendidikan, apalagi kebudayaan ya, dan lain sebagainya, banyak sekali anak-anak ya. Nah, pada hari ini kita membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Jadi Indonesia itu apa sih perannya Indonesia di negara-negara ASEAN itu dalam bidang ekonomi? Nah, yang pertama itu ada kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan energi. Jadi Indonesia itu adalah memiliki peran penting ya anak-anak ya, karena sumber dari pangan dan energi itu juga dari Indonesia. Jadi Indonesia nanti akan mengekspor makanan, bahan pangan, baik itu kebanyakan mentah ya anak-anak ya. Nah, kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan energi. Nah, tadi ya. Nah, salah satu peran yang dimiliki Indonesia di ASEAN yaitu di bidang pangan. Nah, jadi seperti kedelai, apalagi yang biasanya diekspor dari Indonesia, anak-anak, jagung dan lain sebagainya, itu nanti akan diekspor, kemudian akan diekspor mana saja ya, di negara-negara ASEAN terutamanya anak-anak ya. Nah, entah itu ke Singapura, kemudian Thailand, Filipina dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang ada di daerah itu. Begitu juga kita, misalnya kita tidak memiliki ekonomi yang di sini yang kurang, kita juga harus mengimpor dari luar negeri. Nah, seperti itu anak-anak ya. Barang-barang apa saja yang kita impor misalnya ya, banyak ya anak-anak ya, yang misalnya itu kekurangan kita. Nah, itu selanjutnya ada kerjasama di bidang industri dan perdagangan ya. Itu ada pertemuan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, ini adalah kawasan perdagangan bebas di ASEAN dan ya. AFTA itu tujuannya untuk apa ya? Untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pemberian modal, kemudian apa lagi ya, AFTA juga menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduk negara-negara ASEAN. Nah, penerapan AFTA juga dilakukan dengan penurunan tarif biaya ekspor dan impor antar negara-negara ASEAN. Nah, seperti itu. Jadi adanya Adanya AFTA ini adalah menstabilkan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Menstabilkan dan lain sebagainya, itu tarif, kemudian dari baik itu tarif impor ataupun tarif ekspor. Nah,
Ini adalah barang kerajaan, merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Ya, kerajaan-kerajaan ini nanti akan dikirimkan, akan diekspor ke negara-negara ASEAN yang lainnya, atau bisa ke negara-negara lainnya, misalnya bisa ke Amerika, misalnya dikirim kemana lagi, ke Arab misalnya ya. Nah, itu nanti karena adanya AFTA itu, ASEAN Free Trade Area, itu nanti yang akan mengelola, akan menstabilkan biaya ekspor dan dikirim ke negara-negara lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang politik. Di sini adalah pertemuan hari kedua para menteri luar negeri atau Menlu ASEAN, diisi dengan sejumlah kegiatan, termasuk ASEAN Youth Ministerial Meeting ya. Nah, ya, jadi di situ ada siapa ini? Ada yang tahu namanya menteri luar negeri kita? Ya, benar sekali, Ibu Retno Marsudi ya. Benar sekali anak-anak ya. Nah, kalau misalnya yang ada yang berhubungan dengan negara-negara lain, beliaulah yang akan berperan utama dalam kerjasama tersebut. Kerjasama di bidang politik itu penting anak-anak. Karena apa? Karena kan nilai yang terkandung di dalam Pancasila kan ada, bangsa Indonesia itu merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Apa coba bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi itu manusia anak-anak ya. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan dengan bangsa lain itu ya tujuannya ya untuk apa? Untuk menjalin hubungan baik, menjalin persaudaraan. Ya, memang di setiap negara-negara anggota ASEAN itu memiliki sistem politik yang berbeda, tetapi justru dengan adanya perbedaan itu nanti akan adanya persatuan jika mereka mau untuk bermusyawarah, mau untuk bertukar pendapat, seperti itu. Nah, ini adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik anak-anak ya. Sini adalah yang pertama membentuk komunitas keamanan ASEAN. Nah, dulu kan pernah kita bahas anak-anak ya. Jadi keamanan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN itu apa saja. Kemudian yang kedua, melakukan pertahanan secara militer dan non-militer. Artinya apa? Dari perbatasan-perbatasan seperti daerah teritorial anak-anak ya. Apa sih Ustadz daerah teritorial itu? Oh, daerah teritorial itu adalah daerah yang laut, daerah maritim yang sudah ada batas yang sudah berbasis hukum, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau misalnya mereka memasuki atau mengambil daerah teritorial Indonesia, misalnya seperti kalau dulu itu adanya Pulau Sipadan dan Ligitan yang mereka ambil ya, negara Malaysia ambil, itu sebenarnya melanggar konstitusi sebuah negara. Karena apa? Karena alasannya mereka itu karena daerah Pulau Sipadan dan Ligitan itu banyak menggunakan mata uang mereka, seperti itu, dan budaya-budayaan yang mirip dengan mereka, seperti itu anak-anak. Alasannya seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena daerah tersebut sudah ada di dalam hukum, seperti itu, sudah dilindungi lah istilahnya, seperti itu ya. Yang ketiga itu mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia ASEAN. Jadi kalau misalnya seperti kita adanya TKI yang akan dihukum mati, misalnya seperti itu anak-anak, di era misalnya di negara Malaysia. Nah, nanti bisa itu ditunda dengan mempertimbangkan, dimusyawarahkan dengan negara-negara anggota HAM ASEAN itu tadi. Akan dipertimbangkan nanti hak-hak kemanusiaannya, seperti itu anak-anak ya. Kalau misalnya tidak ada ya kita tidak bisa melindungi. Kalau tidak ada kerjasama tadi loh, kita tidak bisa
kalau terutama atau kita bisa nanti melaporkannya ke pengadilan internasional seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat, membantu perdamaian antar pemerintah Filipina dan etnis. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya, yaitu peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Tadi kan sudah ada yang pertama, itu membentuk komunitas keamanan ASEAN ya, agar negara ASEAN itu aman, maka harus adanya komunitas keamanan. Kemudian yang kedua, melakukan pertahanan secara militer dan non militer, yaitu untuk menghadapi kejahatan lintas negara seperti pengedaran obat terlarang, kemudian tindakan kriminalitas dan upaya pendirian negara sendiri, atau ingin pisah seperti itu loh anak-anak. Misalnya pulau Seribu akan pisah dari negara Indonesia, itu nanti akan bisa dibahas di ASEAN dalam bidang politik seperti itu anak-anak ya. Nah, yang ketiga yaitu ada mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Nah, di sini nanti ketika ada pelanggaran-pelanggaran kemudian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia contohnya yang berujung pada hukuman mati misalnya, itu nanti akan dipertimbangkan dengan adanya Badan HAM ASEAN tadi, dengan mempertimbangkan hak-hak kemanusiaannya. Nanti bisa sampai ke pengadilan internasional seperti itu. Yang keempat yaitu membantu perdamaian antar pemerintah Filipina dan etnis Moro ya. Ini dulu adanya kerjasama ASEAN itu tadi, mereka bisa membantu perdamaian dunia, misalnya perdamaian Palestina dan Israel seperti itu bisa anak-anak ya, dengan adanya kerjasama di bidang politik tadi. Kemudian yang kelima yaitu memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 November 2011 ya, yang lalu. Nah, baiklah anak-anak semuanya, marilah kita baca pesan dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, Bapak Proklamator kita, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Apa pesannya? Kita baca. Nasib suatu bangsa tergantung dari bangsa itu sendiri. Semakin hancur persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama yang tidak berarti. Nah, jadi kita pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan anak-anak ya, serta kepedulian itu agar apa? Agar Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh, tidak terpecah belah ya. Kita bisa menghargai keberadaan dan lain sebagainya tadi. Nah, ini adalah pesan yang sangat penting disampaikan oleh Bapak proklamator kita ya anak-anak ya. Nah, baiklah, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Suatu saat nanti ketika kita membutuhkan, Allah akan mengembalikan kepada kita sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita langitkan setiap hari setelah belajar itu. Oleh sebab itu anak-anak semuanya tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu jaga pola makan, jaga kebugaran tubuh dengan olahraga yang rutin, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.